Berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Pernah denger nggak semboyan itu? Bhinneka Tunggal Ika. Bener banget nih, Indonesia penuh dengan keberagaman suku, budaya, ras, agama. Nah, aku mau ngejelasin gimana sih kita biar tetap bersama gitu, bersatu padu dalam Indonesia, yakni harmonis. Saat Core Values ASN. Ada 3 nilai atau kode etik dari harmonis. Yang pertama, menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Yang kedua, suka menolong orang lain. Dan yang ketiga, membangun lingkungan kerja yang kondusif. Nah, ada istilah-istilah penting sebelum kita mengenal tentang harmonis. Yang pertama adalah budaya. Budaya merupakan cara hidup yang berkembang dan dimiliki oleh sekelompok orang dan diwariskan secara turun-menurun dari generasi ke generasi. Yang kedua, ada nilai. Konsep yang menunjuk pada hal-hal yang dianggap berharga dalam kehidupan manusia, yaitu tentang apa yang dianggap baik, layak, pantas, benar, penting, dan dikehendaki oleh masyarakat. Yang ketiga ada etika. Etika adalah aturan, norma, kaidah, ataupun tata cara yang biasa digunakan sebagai pedoman untuk melakukan aktivitas tertentu. Etnik. Etnik merupakan suatu kelompok manusia yang anggota-anggotanya mengidentifikasikan dirinya dengan sesamanya, biasanya berdasarkan garis keturunan yang dianggap sama. Stratifikasi sosial adalah perbedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Kita tahu bahwasanya Indonesia sangat luas. Luasnya itu juga terpisahkan oleh laut di Indonesia. Jadi itu kita itu memang negara maritim atau negara pulau-pulau. Tentunya di setiap pulau itu punya ciri khas sendiri, budaya sendiri gitu ya. Keanekaragaman suku bangsa dan budaya membawa dampak terhadap kehidupan yang meliputi yang pertama kesenian, yang kedua religi, yang ketiga sistem pengetahuan, yang keempat organisasi sosial, yang kelima sistem ekonomi, yang keenam sistem teknologi, dan yang ketujuh bahasa. Membakar semangat nasionalisme merupakan manifestasi kesadaran nasional yang mengandung cita-cita dan pendorong bagi suatu bangsa, baik untuk merebut kemerdekaan atau mengenyahkan penjajah, maupun sebagai pendorong untuk membangun dirinya maupun lingkungan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Kita itu boleh memiliki rasa nasionalisme yang tinggi, tapi tidak menghargai bangsa lain. Itu tentunya akan mencerai-beraikan bangsa kita gitu. Kita tidak bisa bersatu dengan bangsa lain gitu. Jadi kita harus bekerja sama, nasionalisme tinggi tapi tetap menjunjung perbedaan. Harmonis itu adalah lingkungan yang tercipta, bukan suatu yang diciptakan berdiri sendiri gitu. Tahu nggak kenapa dulu itu Indonesia susah merdeka? Aku mau kasih tahu fakta-fakta sejarah. Yang pertama, perlawanan dilakukan secara sporadis dan tidak serentak. Yang kedua, perlawanan biasanya dipimpin oleh pimpinan karismatik sehingga tidak ada yang melanjutkan. Yang ketiga, sebelum masa kebangkitan nasional tahun 1908, perlawanan hanya menggunakan kekuatan senjata. Keempat, para pejuang diadu domba oleh penjajah. Fight et impera atau politik memecah belah bangsa Indonesia. Karena dulu itu sistemnya kerajaan ya, kerajaan tuh saling mencaplok kekuasaan gitu. Nah, ini yang dimanfaatkan oleh penjajah untuk mencerai-beraikan bangsa Indonesia. Kita itu tidak bersatu gitu melawan penjajah. Kita itu harus saling bersatu gitu meskipun kita berbeda gitu. Kita bisa mengelola budaya dan keberagaman Indonesia itu sendiri. Sebagai identitas negara Indonesia di mata seluruh negara di dunia dapat dijadikan sebagai ikon pariwisata sehingga para wisatawan dapat tertarik dan berkunjung di Indonesia. Sebagai pengetahuan bagi seluruh warga di Indonesia atau di dunia, sebagai media hiburan yang mendidik, timbulnya rasa nasionalisme warga negara terhadap negara Indonesia membuat Indonesia terkenal di mata dunia berkat keberagaman budaya yang kita miliki. Cuplik ya manfaat dari keberagaman di Indonesia. Jadi kalau semuanya kita bisa memanfaatkan keberagaman itu, banyak sekali ya keuntungan yang kita dapatkan. Satu padu dan dapat mewujudkan harmonis dengan semangat kebersamaan. Dadah!